Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Pingli. Kali ini Pingli akan membahas tentang simulasi ya, simulasi tes CPNS. Jadi nanti ada berbagai macam bentuk ya, mulai dari deret angka, deret bilangan, deret huruf, terus ada soal cerita, ada hitung cepat, dan penarikan kesimpulan. Oke, langsung ke soal nomor 1. H, I, M, L, N, P, O, Q, S, R. Nah, di sini kalau kita bisa mengamati ya, kalau kita amati sebenarnya hurufnya ini urut. Coba kita urutkan dulu. Mulai dari H, I, kok gini tuh nulisnya? H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, kita urutkan dari belakang. Harusnya kan RS, tetapi di sini dituliskan SR. Berarti dibalik ya. Kemudian Q tetap, oke, Q. Setelah Q itu harusnya OP. Di sini nulisnya PO, oh kebalikan. Berarti dibalik, ini tetap, dibalik, tetap. Nah, setelah LM apa? K, berarti di sini K. Ini kebalikannya IJ, berarti JI ya. Oke, berarti jawabannya adalah JK. C. Soal berikutnya. Nomor 2. 4, 2, 1, 5, 4, 4, 6, 6, 7, 7. Dan 2 bilangan yang ditanya. Coba di sini saya tulis dulu ya. Saya tulis lagi ya. 4, 2, 1, terus 5, 4, 4, 6, 6, 7, 7. Nah, di sini kita mengamati gimana. Kita cari polanya. Coba ini loncat berapa ini? Mulai dari 4 loncat ke 5. Oke, 4 loncat ke 5, loncat 2 ya berarti 5 jadi 6, 6 jadi 7. Oke, berarti 6 jadi 7. Terus ini dua bilangan yang ditanya ya. Lalu kalau sudah kita tahu polanya loncat 2, berarti ini kita nulisnya dari belakang. Kita carinya dari belakang loncat 2. 6, terus 4, terus 2. 2, 4, 6, berarti di sini berapa? 8 harusnya. Oke, kita 8. Terus ini berarti loncatnya ini ke 7. 7, terus 4, terus 1. 1 jadi 4 itu plus 3. 4 jadi 7 itu plus 3 juga. Berarti 7 tambah 3. Jadinya 10. Jawabannya 8 dan 10. C. Nomor 3. Jika X sama dengan akar 72 dikurangi akar 78 dan Y sama dengan 1/74 dikurangi 1/76, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini teman-teman jangan terburu-buru untuk menghitung ya, jangan terburu-buru untuk menghitung. Kita cukup mengamati aja. X, nah akar 72 dengan akar 78 ini besar yang mana? Ini kecil, ini besar ya tentunya ya. Akar 72 itu lebih kecil daripada akar 78. Kecil dikurangi besar kan hasilnya jelas negatif. Negatif berapa kak? Tidak penting itu, yang penting hasilnya negatif. Nah sekarang kita cari yang Y. Nah di sini kan berupa pecahan 1/74 dikurangi dengan 1/76. Di sini saya berikan contoh. Misalkan 1/2 dengan 1/3 itu besar mana? Oh ternyata besar 1/2. Ini besar, ini kecil. Kenapa kok seperti itu? Jika pecahan penyebutnya itu angkanya semakin besar, maka nilai dari pecahan itu semakin kecil. Jadi kesimpulannya besar dikurangi kecil sama dengan
positif, sudah pasti itu nggak mungkin negatif. Ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini kan bisa teman-teman tarik sendiri kesimpulannya. Berarti kan X kurang dari Y. Jawabannya adalah B. Soal keempat. Berapakah 6/7 dari 87,5%? Nah, yang ditanyakan itu 6/7 kali 87,5%. Nah, di sini 87,5% itu diubah jadi berapa? Nah, jadikan bentuk pecahan 875 dibagi 1000. Nah, untuk soal CPNS ya, itu sudah dipastikan bisa dicoret ya, teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk mencoret. 7 dengan 875 itu kalau kita coret 125. Nah, baru kita kalikan 125 dengan 6. Kalikan aja, dapatnya berapa ini? 750. 750 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 0,75. Jawabannya adalah C. Jadi usahakan jadikan bentuk pecahan biasa dulu agar bisa dicoret-coret. Jika diketahui akar dari 72, akar 70 dan seterusnya sama dengan 2 pangkat X dikali 3 pangkat Y, maka nilai dari X dan Y adalah, nah, di video saya sebelumnya itu sudah ada pembahasan seperti ini ya. Kita pakai trik aja. Kita pakai deping. Triknya kalau di Pingli itu namanya deping ya. Oke, depingnya bagaimana? Kita ambil aja angkanya ini. Kita tulis ya. 2 pangkat X dikali 3 pangkat Y sama dengan 72. Nah, 72 ini kita ubah. Jadi bilangan pokok 2 dengan 3. Kita ubah jadi berapa? 2 pangkat X dikali 3 pangkat Y sama dengan, kita ubah jadi 8 dan 9. 8 kali 9 kan 72. Nah, sedangkan 8 itu 2 pangkat 3. Sedangkan 9, 3 pangkat 2. Jadi kita mengacunya itu bilangan pokoknya 2 dengan 3. Nah, teman-teman lihat sendiri. X-nya ketemunya berapa? Ya ini. X-nya 3. Y-nya 2. Kan ketemu. Jadi kita lihat pangkatnya ya. Dan ditanyakan, oh udah, cuma itu tok. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 6. Jika P bintang Q sama dengan P dikurangi Q kuadrat, maka nilai dari 2 bintang 3 bintang 5 bintang 1 adalah, maaf ya, di sini saya mengerjakannya sedikit cepat ya. Memang butuh kecepatan. Kalau ketemu soal seperti ini, kita mengerjakan dari yang paling dalam dulu. 5 bintang 1 itu artinya P-nya 5, Q-nya 1. Ya, kita tulis dulu mulai dari yang belakang. 5 bintang 1. Berarti kan 5 dikurangi 1 kuadrat. Berapa ini? 5 dikurangi 1 kuadrat, 4. Berarti ini kita ganti dengan 4. Berarti kan ketemu 3 bintang 4. 3 bintang 4. Nah, kita hitung lagi sesuai dengan persamaannya. Berarti 3 dikurangi 4 kuadrat. 3 dikurangi 16, negatif 13. Berarti nanti kita ketemu di sini 2 bintang negatif 13. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya, 2 dikurangi negatif 13 kuadrat. Jadinya 2 dikurangi 169 sama dengan negatif 167. Jawabannya adalah B. Ya, jika terlalu cepat bisa di slow motion. Kalau tidak slow motion ya putar ulang sekali lagi ya. Selanjutnya, nomor 7. Jika 1000 sama dengan 3 dan 1520 sama dengan 1, maka nilai dari 1997 adalah, nah ini sebenarnya soal yang menjengkelkan ya. Tapi sebenarnya soal ini mudah kalau kita tahu maksudnya. Nah, kadang soal itu yang bisa mengerjakan itu hanya si pembuat soal dan Gusti Allah aja. Ya, tapi di sini insya Allah bisa.
1000. Nah, 1000 ini sama dengan 3 itu maksudnya apa? Nolnya 3. Jadi 1000 ini nolnya 3. Nah, terus 1520 sama dengan 1 karena nolnya 1. Berarti, maka 1997 karena tidak ada nolnya, berarti jawabannya 0. E. Nomor 8. Sebuah toko sepatu memberikan diskon berturut-turut yaitu sebesar 20% dan 20%. Maka diskon totalnya adalah, yang ditanyakan adalah diskon total atau penurunannya ya. Diskon totalnya. Kita harus cari dulu harga totalnya. Nah, harga totalnya didapat dari mana? Kita dapat diskon 20% ya. Kemarin cara cepatnya bagaimana? Lihat video Pingli sebelumnya tentang harga jual, harga beli. Kita itu punya berapa? Punya 100%. Nah, jika mendapatkan diskon 20%, berarti kan kita tinggal 80%. Ya kan? Dan dikalikan dengan ternyata dapat diskon 20% lagi, berarti kan 80%. Gitu, bisa memahami ya? Pokoknya kita itu punya 100%. Kalau dapat diskon berarti kan dikurangi gitu aja. Nah, sekarang teman-teman jangan menghitung apa adanya. Yang dihitung hanya angkanya saja ini. Ya, angka yang ya selain 0 lah ya. 8 kali 8 kan 64. Langsung 64%. Itu jadinya 64%. Nah, sekarang ini adalah harga totalnya 64%. Yang ditanyakan itu adalah penurunannya. Kita kan punya 100%, berarti 100% dikurangi 64%. Berapa? 36%. Jawabannya adalah B. Dalam suatu kandang, terdapat perbandingan jumlah kambing dan kucing berturut-turut adalah 3:7. Sedangkan jumlah 9 kucing sama dengan 4 kali jumlah kelinci. Berapakah perbandingan jumlah kambing dan kelinci? Oke, kita tulis dulu perbandingannya. Kambing itu saya misalkan B. B banding kucingnya itu apa ya? C gitu aja ya. B banding C sama dengan berapa itu? 3:7. Oke, kemudian 9 kucing berarti 9K. 9C maaf. 9C sama dengan 4 kali kelinci. 4K gitu. Nah, kita ubah jadi bentuk perbandingan. Berarti C banding K sama dengan 4:9. Nah, bentuknya kan seperti ini. Nah, di sini huruf yang sama huruf apa? Oh, ternyata itu huruf C. Ini loh huruf C. Ini kan yang sama huruf C. Dan huruf C di sini disusun di tengah. Kita pakai deping. Trik cepatnya ya. Yang sama ini ditaruh di tengah. C-nya ini 7, berarti 7. Terus 3. Nah, terus di sini C-nya 4. Taruh bawahnya 4:9. Kita kalikan deh. 3 kali 4 berapa? 12. Kemudian 7 kali 4 28. Kemudian 7 kali 9 berapa ini? 63. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah kambing dengan kelinci. Berarti tinggal kita bandingkan aja. 12 banding 63. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 3, 4:21. Jawabannya adalah D. Mudah banget kan? Jadi susunannya ya, yang sama hurufnya ditaruh di tengah. Gitu ya. Biar nanti tinggal kalikan aja langsung. Soal berikutnya. Sebuah truk berangkat menuju kota S pada pukul 8.10 menit. Dengan kecepatan 40 km per jam. Oke. Sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pada pukul 8.40.
dengan kecepatan 60 km per jam. Jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti, maka pada pukul berapakah sedan menyalip? Oke, ini tentang susul menyusul ya. Susul menyusul. Nah, di sini kita punya triknya. Kita pakai deping ya. Depingnya bagaimana depingnya? Yang ditanyakan itu adalah waktu. Waktu sama dengan V awal, V0 dikalikan dengan delta T. Delta itu maksudnya selisih ya. Dibagi dengan delta V. Jadi ini rumus cepatnya ini, depingnya ini. Jadi kita langsung tek masuk ketemu gitu aja. Saya ulang sekali lagi, silakan teman-teman untuk catat ya. V0 itu adalah kecepatan awal, siapa yang berangkat lebih dulu. Nah, kan gitu. Terus delta T itu adalah selisih waktu. Kemudian delta V itu adalah selisih kecepatan. Kalau susul menyusul itu yang dihitung itu nanti selisihnya. Nah, siapa yang berangkat awal? Truk. Truk kecepatannya berapa? 40, tulis saja 40. Kali dengan delta T. Delta T waktunya, selisih waktunya. Berangkat pukul 8.10, terus yang sedannya itu berangkat pukul 8.40. Berarti selisihnya itu 30 menit. Kalau 30 menit ini sama halnya dengan setengah jam. Kita jadikan jam, soalnya satuannya kecepatannya itu kilometer per jam. Kali setengah dibagi dengan delta V. Delta V itu tadi selisih kecepatannya. 40 dengan 60 ini selisih kecepatannya berapa? 20. Kita coret aja, yang bisa kita coret sudah pasti bisa coret lah. 40 dengan 20 ini dapatnya 2. 2 coret dengan 2. Dapatnya berapa? 1. Berarti di sini 1 jam. Berarti mulai dari 8.40 tambah 1 jam. Berarti 9.40. Jawabannya adalah C. Mudah banget dan cepat sekali. Nomor selanjutnya. Nomor 11. Berapakah banyaknya bilangan positif yang memenuhi persyaratan terdiri atas 3 dan 2 angka kurang dari 300 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan tiap bilangan boleh mengandung angka yang sama. Oke, berarti di sini kita pakai yang dua bilangan dulu ya. Dua bilangan dulu. Dua bilangan itu artinya kurang dari 100. Kurang dari 100 ya. Nah, yang bisa kita masukkan dalam puluhan berapa aja? Ada berapa? Kecuali 0 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Kan kecuali 0. Berarti ada 5 kemungkinan. Nah, kemudian setelah 5 kemungkinan ini, karena boleh berulang, ada berapa bilangan ini? Ada 6. Mulai dari 0 sampai 5 kan ada 6. Kita tulis saja 6. Berarti berapa? 30. Nah, sekarang kita cari yang 3 bilangan sekarang. Kita sediakan 3 kotak, 3 kolom ya. Nah, 3 kolom ini kurang dari 300. Kurang dari 300 itu yang bisa kita jadikan ratusan, bilangannya kan cuma 1 dan 2 saja. Berarti ini ada 2 kemungkinan. Nah, gitu. 2 bilangan yang bisa kita masukkan. Karena boleh mengandung angka yang sama, berarti 6 kali 6. Kita kalikan. Berapa ini? 12 kali 6, 72. Kemudian kita jumlahkan. 30 dengan 72, 102. Jawabannya adalah C. Raya menabung uang 1 juta di bank dengan bunga 10% per tahun. Berapakah nilai tabungan Raya 3 tahun kemudian? Nah, di sini kalau yang biasa ngutang di bank tentunya bisa ya. Enggak lah. Kita punya berapa persen? Kita punya 100%. Kalau dapat bunga 10% berarti plus 10%. Jadinya berapa? 110%. Nah, 110% ini berarti kan 1,1. Kita pakai trik aja.
Kita deping. Nah, depingnya apa? Pakai segitiga Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Karena di sini 3 tahun, berarti nanti barisan ketiga. Ini 1, ini 2, ini 3. Oh, berarti yang kita pakai itu nanti ini. 1, 3, 3, 1. Karena awalannya 1 juta, ya udah berarti kalikan 1 gitu aja. 1, 3, 3, 1 kali 1 kan tetap. Kita cari pada opsi. 1, 3, 3, 1. Oke, jawabannya adalah A. Gitu ya. Teman-teman di sini jangan sampai terjebak. Biasanya teman-teman itu mengira itu bunga tunggal. Bunga tunggal itu jawabannya nanti B. Ya, kalau bunga tunggal. Ini kalau bunga bank itu bunga majemuk ya. Bunga dibungakan lagi. Gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Soal berikutnya. Nomor 13. Sejumlah wanita akan melakukan audisi untuk seleksi Miss Pilih ke Jakarta. Oke. Setelah 1 jam, 2/5 dari mereka telah selesai di audisi. Oke, 2/5-nya telah selesai di audisi. Kita baca soal sambil hitung ya. 2/5 telah selesai, berarti 1 dikurangi 2/5. Dapatnya 3/5. Oke, 3/5 dari aslinya. Kita misalkan X, berarti 3/5 X. Oke, setelah 1 jam, ini berarti sisanya. Setelah 1 jam, kemudian 2/3 sisanya, berarti 2/3-nya dari ini. 2/3 dari sisanya, nah, X, gitu. Selesai melakukan audisi. Kita hitung dulu ini. Berapa ini? Kita coret, berarti 2/5 X. Oke. Selesai audisi. Jika yang belum audisi ternyata 60 orang lagi, berarti sisa 60 orang, maka jumlah peserta tersebut adalah, tinggal kita kurangkan aja. Awalannya kan tadi ini. Berarti kan 3/5 dikurangi 2/5. X sama dengan 60. Berarti ini 3 dikurangi 2, 1. 1 kurang, berarti 1/5 ya. Berarti X/5 sama dengan 60. Kita kalikan. X-nya sama dengan 300. Jawabannya adalah B. Maaf ya, terlalu cepat. Soalnya kita butuh waktu yang cepat. Jadi, Pingli kerahkan trik cepatnya. Soal berikutnya. Nomor 14. A dapat mengecat sebuah gedung sendirian dalam waktu 16 hari. B dapat mengecat gedung sendirian dalam waktu 12 hari. Jika mereka dibantu oleh C, maka dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari saja. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk C mengecat gedung tersebut sendirian? Nah, A-nya ini berapa? A-nya itu 16. Kemudian B-nya itu 12. Kalau dibantu dengan C, mereka dibantu dengan C. Artinya kan mereka bekerja bersama-sama. A tambah B tambah C sama dengan 4 hari. Kan gitu kan? Nah, tapi di sini penghitungannya terbalik ya. A ditambah B ditambah C sama dengan 1/4. Pokoknya kalau kita menghitung waktu, kita balik aja hitungannya. A-nya berapa? A-nya itu 1/16 ditambah dengan 1/12 ditambah C sama dengan 1/4. Pindah ruas. C sama dengan 1/4 dikurangi 1/16 dikurangi 1/12. Nah, kemudian kita apakan? Kita samakan penyebutnya. KPK dari 4, 16, 12 berapa? 48. 48 dibagi 4, 12 dikurangi 3 dikurangi 4. Oke, 12 dikurangi 7 dapatnya 5/48. Nah, di sini jangan lupa untuk dibalik. Maka C-nya adalah 48/5.
Kalau kita sederhanakan 9,6 hari. Jawabannya C. Gitu ya teman-teman. Ingat, kalau menghitung berhubungan dengan waktu, menghitungnya kebalikannya. Jadi 1/, gitu. Soal berikutnya. Jika manusia mengetahui ajalnya, maka senantiasa akan berbuat baik. Pernyataan yang sama artinya adalah, jika teman-teman ketemu soal jika maka, ya, teman-teman misalkan dulu, manusia mengetahui ajalnya, ini kita misalkan P. Jika P, maka senantiasa akan berbuat baik, berarti Q. Nah, kita sudah punya ini, jika P, maka Q. Oke, pernyataan yang ekuivalen. Pernyataan yang ekuivalen. Nah, pernyataan yang ekuivalen itu yang bagaimana? Yang setara. Ya, yang setara itu gini, nilainya sama, cuma beda saja bentuknya. P maka Q, ini tolong teman-teman catat ya, ekuivalen dengan ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, negasi Q, maka negasi P. Ini namanya kontraposisi. Nah, kontraposisi. Jadi negasi Q, maka negasi P. Nah, bentuk yang kedua, negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Jadi teman-teman nanti di opsi tinggal cari dua bentuk ini. Yang pertama kita cari kontraposisi dulu. Negasi Q awalannya ya. Negasi Q berarti lawannya Q. Nanti kemungkinan jika tidak berbuat baik. Nah gitu. Jika manusia tidak mengetahui ajal. Mengetahui ajal ini kan P. Jelas ini salah. Soalnya ini tidak. Ya harusnya kan negasi Q. Jika manusia jarang berbuat baik, oke, berbuat baik itu tadi Q, jarang, oke, jarang itu lawan dari senantiasa ya, jarang, betul, negasi Q, maka ia tidak mengetahui ajal, oke, ini tidak, berarti jawabannya adalah B. Jadi itu sudah jelas negasi Q, maka negasi P. Jelas kontraposisi, ya. Nah, kalau jawabannya itu tidak ada Kak, kontraposisi tidak ada. Adanya itu yang ini, yang bawah. Coba kita susun ya. Negasi P itu manusia mengetahui ajalnya. Berarti manusia tidak mengetahui ajalnya. Manusia tidak mengetahui ajal. Nah, ajalnya ya maksudnya. Atau ia berbuat baik. Ia berbuat baik. Nah, Q-nya kan tetap ini. Q-nya kan berbuat baik. Nah, gitu. Jadi, kalau tidak ada yang kontraposisi, teman-teman cari yang satunya. Oke, soal berikutnya. Nomor 16. Banyak petani di Semarang yang menanam jagung. Pak Amir seorang petani di Semarang. Kesimpulan dari premis tersebut adalah, nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, biasanya kita coret saja yang sama ya. Petani di Semarang, ini juga sama, petani di Semarang. Berarti kesimpulannya apa? Pak Amir menanam jagung. Apa benar? Salah, ya. Hati-hati di sini. Biasanya itu teman-teman belajarnya seperti ini. Yang set gini. Lalu yang tersisa apa? Pak Amir menanam jagung. Teman-teman cari sendiri. Jawabannya ini pada salah. Teman-teman melupakan di sini ada kata-kata banyak. Nah, banyak ini kan artinya tidak semua. Nah, tidak semua. Tidak semua, tapi cenderung ke yang lebih banyak lah intinya. Pokoknya sebagian besar gitu loh. Banyak itu kan artinya gitu. Tidak semuanya kan. Ada kan yang tidak menanam jagung.
Beda lagi kalau semua petani di Semarang menanam jagung. Semua. Nah, itu coret-coret aja. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Apakah Pak Tani menanam jagung? Salah. Pak Amir tidak menanam jagung juga belum tentu. Nah, gitu. Juga belum tentu. Nah, Pak Amir mungkin menanam jagung. Ya, ini yang paling tepat. Mungkin. Nah, selain menanam jagung, oh salah. Pak Amir hanya menanam jagung saja. Kok bisa tahu? Loh, kan gitu. Nah, ini Pak Amir mungkin menanam jagung. Oke, nomor berikutnya. Nomor 17. Jika Paul Walker meninggal dunia, maka pemeran utama film The Fast and the Furious akan diganti. Pernyataan tersebut sama artinya dengan, ini pernyataan yang setara ya. Jika teman-teman tadi belum mencatat, silakan diputar lagi. Soal nomor berapa tadi saya lupa ya. Pernyataannya, jika Paul Walker meninggal dunia, berarti ini P, maka Q-nya itu pemeran utama diganti. Oke, Q-nya itu. Berarti kita cari kontraposisi dulu. Kontraposisi itu yang masih jika maka ya. Kita baca yang B. Jika Paul Walker meninggal dunia, oh jelas salah. Jelas salah, soalnya harusnya tidak diganti pemerannya. Jika pemerannya tidak diganti, jika Paul Walker tidak meninggal dunia, salah juga. Oke, yang A. Paul Walker, berarti kita cari nanti yang ini ya. Negasi P atau Q. Kita carinya yang ini. Paul Walker tidak meninggal dunia. Oke, berarti P-nya tadi kan meninggal dunia. Kalau negasi P, berarti tidak meninggal dunia. Dan salah jelas. Soalnya di sini atau. Ya, oke lanjut yang D sekarang. Paul Walker tidak meninggal dunia. Oke, tidak meninggal dunia ini negasi P. Atau, pemeran utama akan diganti. Pemeran utama akan diganti. Oke, jawabannya yang jelas adalah D. Nomor 18. Ketika ayah dan ibu Budi menikah, masing-masing telah mempunyai seorang anak. Sekarang Budi lahir persis setelah setahun perkawinan tersebut dan memiliki 4 saudara. Maka apa ini? Yang A, Budi memiliki 2 orang adik kandung. Di sini ada keterangan yang memperkuatnya ini sekarang Budi lahir persis setahun pernikahan. Persis setahun pernikahan. Berarti kan baru 1 tahun pernikahan. Kemungkinan besar baru 1 anak kan. Baru Budi saja. Nah ini punya 2 orang adik kandung. Jelas salah ini. Berarti kan setelah Budi ada 2 anak lagi. Berarti enggak. Budi merupakan anak tertua dalam keluarga tersebut. Salah. Anak tertua bukan. Terus Budi tidak memiliki saudara tiri. Budi punya saudara tiri, yaitu 2 orang. Ya, soalnya udah membawa 1 orang. Terus ini salah. Budi memiliki 4 orang adik. Salah. 2 orang aja salah kok apalagi 4. Budi merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. Oke, jawabannya adalah E. Gitu. Nah, sebenarnya ya sedikit rancu sih ya. Di sini 4 orang saudara. Ini kan baru 1 tahun. Berarti kan kesimpulannya 3 orang saudara ya. Harusnya 3 orang ya harusnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi faktanya yang paling tepat adalah Budi merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. Berarti kan anak pertama kan berarti dari perkawinan yang kedua. Ya, selain anak-anak yang dibawa tadi. Oke, soal berikutnya. Nomor terakhir. Carilah lanjutan gambar berikut ini. Oke, nomor 1 dulu ya.
Nanti ini cuma 2 soal, jadi langsung komplit 20 soal ya. Yang pertama, ini gambarnya seperti ini, coba kita amati apa yang bisa kita temukan. Oke, ini yang mencolok itu di sini tanda hitamnya ini. Tanda hitamnya seperti shuriken ya ini. Tanda hitamnya pertama di sini, terus dia berubah dari sini, terus ke bawah, ke kiri, berarti dia naik ke atas lagi sini harusnya, di bagian atas ini. Kita cari ya yang bagian sini berarti. Bagian atas kembali lagi seperti awal. Jawabannya ini. Soalnya sudah tidak ada lagi. Jawabannya jelas B. Soal nomor 2, sekarang nomor 20 ya ini. Ini kita amati. Loh, ABC-nya mana? Loh, kok nggak ada? Wah, ini bonus berarti ya. Bonus, oke lah. Ya, demikian penjelasan dari Pingli. Pembahasan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Maaf jika penjelasannya terlalu cepat ya. Mohon dimaafkan. Jika belum paham, silahkan diputar ulang videonya atau di-download, nggak apa-apa, atau chat langsung ke Pingli. Oke ya, jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian. Oke, semangat terus untuk tes CPNS-nya.